Waduh, suaranya kalah sama hujan. Sudah 13.30 udah. Oh, udah. Tak tuker Pak Sumpeno ya. Nanti sampai di sini ya enggak apa-apa Mas. Maksud saya tembak sana. Hah? Pak, setelah video ini ya. Setelah video ini ya. Ngapunten, saya tuker uang 50-an 2 ada. Ada. Saya 100-an Mas. Saya mau kasih hadiah ke orang-orang, Pak. Iya. Buat mancing, Pak. Iya, betul. Ya. Iya. Saya video. Iya. Ya, udah kayak gini dia. Mas. Ada tuai. Hah? Kenapa? Dari pengusaha Pak Kumar, Bu Sinten? Ada. Pengundangnya Kumar. Bu Betty. Apa tuai? Jenengan tepang mboten? Bukan dengan jenengan. Oh, enggak apa-apa. Suruh masuk aja. Terima kasih, Pak. Jadi nanti yang suruh duduk depan ya. Karena Pak Karno mau bagi hadiah, yang duduk depan kasih hadiah. Mohon maaf. Iya. Nah, itu depan nggak diisi, di fotonya nggak bagus, Pak. Apa? Kalau duduk depan nggak diisi, depan diisi. Ya. Aduh, Allah Akbar. Ayo. Oh, ini aku tadi udah on belum ya? Mas. Ini dimatiin dulu gimana? Bisa Pak, kayaknya bisa. Langsung connect kayaknya. Oh gitu. Wes, udah. Enggak kurang naik.
Apa itu ditarik agak ke depan ya, biar mereka denger ya? Ya? Baiknya apa? Salonnya Mas, suaranya biar nggak kalah, itu salonnya bisa agak ke depanin nggak? Potongan berdua. Nanti nggak ya nanti ya? Tapi, saya berkata maaf. Jika berikutnya akan bergabung lebih cepat. Peluang ini hidup dengan membeli poin di sangat awal. Oke. Terjangkau. Sangat untuk apa? Kabelnya ya? Akan tinggi secara dinamis, kemudian terlihat jangka, dengan semakin populernya ekosistem blockchain quality growth. Selanjutnya, jika Anda akan menjadikan poin-poin dari startup baru di platform yang similar untuk industri. Wanter. Jadi dari apa ini adalah bahwa dia tidak warna bumi memiliki air yang Ganting nanti di tengah aja, agak di situ. Suaranya ben ini kedengeran. Kalah sama ini. Tetap enak nang jero gedung. Enggak jero oleh hujan juga. habis ini. Ini rotok terang dulu, nah ya Allah. Tapi kabel itu bukan kabel itu. Untung masih tambah, Pak. Kabel. Laptop baru sama laptop lama nggak sama. Ini apa nih? Dah. Baik main dari. Coba tanya sih. Udah datang belum? Buat kontrol di YouTube kelihatan. Coba. Oh ini di YouTube ya? Oh live ya? Masuk nggak suaranya tadi? Masuk? Masuk Pak kalau. Hah? Tadi suaranya hujan. Hujan tok ya? Iya. Nah iya.
Tapi Meku ini masuk nggak ya Meku ya tadi? Tes. Tes 1 2 tes. 1 2. 1 2. Masuk. Enggak masuk, Pak. Hah? Enggak masuk. Oh, masuk. 1 2. Masuk, tapi telat, Pak. Udah deh ya. Sudah boleh dimulai? Kata Pak itu sudah boleh? Boleh. Iya, Bos. Udah yuk. Tes 1 2. Coba. Deket aja, deket. Duduk depan ya, Dik. Duduk depan, Bos. Selamat pagi, Bapak Ibu saya. Monggo yang di depan sini dulu. Nanti ada bagi-bagi hadiah. Yang duduk depan dapat hadiah. Yang ini monggo. Sini dulu. Pak, mohon sewu. Ini kita live streaming, jadi depan mohon diisi nggih. Jadi biar kelihatan bagus. Monggo. Ini mau Depan sih, Pak. streaming YouTube, Bu. Jadi Nggih. kalau di depan Ini juga promosi balai jenengan. Depannya diisi dulu. Silakan. Monggo, Pak. Itu masih kosong, Pak. Bunda silakan, Bunda di depan. Hah? Enggak apa-apa. Ini jangan kelihatan kosong. Nanti di shoot enggak bagus. Pak Agus, depan Pak Agus. Monggo enggak apa-apa. Ya, Bapak sana, Ibu-ibu sini, monggo. Ya, biar kelihatan penuh ruangannya. Satu lagi, Bun. Satu lagi, Bunda. Ya, satu lagi. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke. Yang belakang boleh menyebar enggak apa-apa. Yang penting depan diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Lilis. Kalau kita tetap semangat pagi, Bu. Jadi tetap menyambut matahari dari semangat pagi. Semangat, Bu, semangat, Bu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di Balai RW. Kita Bu, dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Tak lupa pula selawat dan serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Saya mohon karena acara hari ini sangat berharga dan penting. Sebelumnya saya mohon selama acara berlangsung untuk mematikan HP, Ibu, mematikan HP. Atau dibuat silent aja, HP-nya di silent aja nih. Supaya kita bisa ngomong nanti di acara ini ya. Saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Pak Tikuh ya, dari Pak Supriyono. Yang keempat acara ini, yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan dengan bacaan basmalah ya, Bapak Ibu. Mohon bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa yang
Doa Indonesia Raya ya. Ada. Mic-nya kasih ke bapaknya. Pembukaan kan. Yang ini mawon Pak, itu baterainya mungkin. Net saya. Nah, pun sip. Nggih, mboten apa, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, marilah kita berdoa. Kamu duduk di sebelahnya Pak Mutin. Menurunkan pemakannya dan Islam menurut agama yang lain monggo dipersilahkan sesuai keyakinan masing-masing. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Terima kasih kepada Pak Presiden. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Tugu, yaitu Pak Supriyono. Monggo kepada Bapak, nanti silakan. Habis ini, kan ini jalan ya. Jalan, soalnya kamu, ya wis tidak apa-apa. Nyanyinya habis ini Pak. Kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dihormati. Kan udah bilang habis dia nyanyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah yang kami hormati bapak-bapak serta ibu-ibu, rekan-rekan dari Ralitum ekosistem yang nanti insya Allah akan sepertinya dari undangan yang kami baca, kami terima akan memberikan informasi, edukasi atau mungkin bahkan workshop ya. Nah, nanti kita ikuti bersama-sama. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan yang diberikan oleh kami dan Bapak RW, Bapak RT serta pengurus masyarakat RW 56. Gimana kabar? Sepertinya tegang-tegang. Oh, ada acara apa itu? Ada. Oke, acaranya menyenangkan apa? Menyenangkan. Sepertinya kok kurang sepertinya. Ya, semoga apapun keadaannya Allah berikan kepada kita tetap ridho ya dalam keadaan hujan, panas atau sedang-sedang punya aset ataupun masih baru mau cari aset tetap ridho dengan ikhlas pada Allah. Selanjutnya
tentunya atas izin Allah yang kita semua bisa berkumpul di Balai RW 56 ini dengan keadaan yang sehat ya, saya yakin semuanya sehat dan semuanya Amin. karena kalau tidak sehat mungkin akan berhalangan diri. Nah kemudian begitu mari kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT karena kalau kita bersyukur banyak-banyak Allah SWT pun akan kasih bunga tambah banyak. Kalau kita yang semakin bersyukur, waktu bisa dijatuh. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami telah melihat ternyata yang hadir itu narasumbernya itu mohon maaf ternyata belum pernah kami lihat, belum yang dipastikan ternyata mungkin kawannya Pak Ipono ya sampai datang di Padikan Medo. Nanti mohon dengan memberikan ilmunya pada masyarakat ini yang mohon maaf ya Pak, nanti masyarakat ini kan heterogen Pak. Jadi mungkin kalau saya baca judulnya terutama di video profilnya itu, wah ini yang mungkin mulai yang sudah dibilang karena ada kata digital, sistem dan macam-macam ya. Itu tentunya kami sebagai besar yang di Padikan ini ya masih belum terlalu terbiasa dengan sistem yang dipakai itu kekinian ya. Tetapi yang sudah jalan, insya Allah pasti akan ada itu ya bermanfaat dari bapak-bapak dan ibu dan anak dari realism ekosistem. Selanjutnya untuk yang ini kami ucapkan syukur alhamdulillah karena ada akses dari tidak dari Padikan Gandong yang berkenan untuk berkunjung untuk berbagi ilmu di sini dan semoga ini nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Akses di sisi Allah SWT. Amin. Karena di dunia berapa banyaknya tidak ada maknanya ketika tidak ada akses di Allah SWT. Amin. Jadi semoga ini menjadi aset dunia dan akhirat. Insya Allah. Amin. Bapak-bapak ibu yang kami hormati, selanjutnya nanti kepada khususnya pada masyarakat Padikan Gandong yang sudah hadir Pak Edi dan rekan-rekan, selamat menyimak mengikuti acara ini dengan fokus yang sudah disampaikan oleh Bu Kansi. Fokus artinya di jalan. Itu artinya memang ilmu itu harus didapatkan dengan cara yang fokus salah satunya. Nah untuk selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan ya karena kita juga sama-sama belajar dan kita akan pertanyaan pada karena boleh. Selanjutnya kalau misalnya kami hormati, mungkin ya kami undangan ini kami sebetulnya membahasnya kemarin itu sore Pak. Jadi saya itu kemarin di Paris dengan Pak Seno itu sekitar saya baca pun jam 9 jam 4 sore. Nah, sehingga saya siapnya secara angan-angan itu sore. Ternyata tadi di saya jam itu orang siap-siap tuh, apa jangan Pak Seno dulu, nanti kok. Jadi saya mudah-mudahan nanti terpaksa tidak bisa membersamai acara ini sampai selesai karena kebetulan pada Allah saya juga sudah terlanjur punya jadwal dengan teman-teman di sebelah di masih sebelah ya dan insya Allah semoga semuanya tetap bernilai kebaikan insya Allah baik di sini maupun di tempat lain. Amin. Bapak Ibu yang akan hormati mungkin itu yang akan kami sampaikan. Setelah itu nanti membawa Bapak Ibu narasumber dan memberikan khususnya masukannya serta motivasinya supaya masyarakat jauh lebih bersemangat dalam mengisi hidup, tidak sekedar menjalani hidup, tapi mengisi hidup menjadi hal yang jauh lebih bermakna dunia dan lebih di akhirat. Demikian yang harus kami sampaikan. Apabila ada perbedaan kata-kata atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Duto. Nggih, nggih siap, nggih. Ya. Berdiri enggak apa. Ini Bapak. Rekan-rekan yang kita lakukan bersama mohon hati untuk berdiri juga. Sorry ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siap, monggo. Matur nuwun, siap. Siap, nggih. Maju di tengah, Dek. Yang akan disampaikan oleh Bapak Akbar itu saya akan latar belakang beliau yaitu satu pernah bekerja di perusahaan di Jepang di film sebagai manajer marketing, dua di perusahaan PT Raja di Semarang, tiga di Medion Farma Jaya, keempat peringkat internasional perusahaan network marketing, dan kelima yaitu konsultan startup proyektur yang ini sangat beliau berkembang hampir di seluruh kota Indonesia dan Aceh, Maluku, juga berkembang di Hong Kong dan Taiwan. Untuk mempersingkat waktu, kita sambut beliau, Bapak Raka, monggo aplaus buat beliau. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Sebelumnya, salam kenal dulu, nggih. Nanti langsung nggak kenal, betul sayang kali dulu, nggih. Salam kenal, saya Paring Asmo Katno, Pak, asli Jowo. Makanya saya pakai belangkon ini. Kebetulan saya di Jogja, non saya kalau saya pakai belangkon Jogja, karena saya pengen meresapi sekali, betul-betul bahwa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk bangsa kita. Pernah ibu kota negara Indonesia juga ada di Yogyakarta, nggih. Dan Yogyakarta insya Allah sepuh, kalau orang Jawa nyebutnya sepuh. Tapi insya Allah dibanding Kediri, sepuh Kediri apa sepuh Jogja? Kediri. Alhamdulillah saya asli dari Semarang tapi sekarang tinggal di Kediri, Jawa Timur, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahim dengan Anda semua. Saya berangkat kemarin dari kota Kediri, Jawa Timur. Hari ini silaturahim dengan Bapak Ibu semua di RW 56 Condong Catur, betul ya? Nah, Yogyakarta. Karena begini Pak, saya pernah belajar juga, katanya kalau silaturahim itu dipanjangkan umurnya, betul ya? Nah, diluaskan rezekinya, karena silah itu nyambung, rahim itu kan kasih sayang, nyambung kasih sayang. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak bermaksud menggurui Anda semua, tetapi kita berbagi informasi, kita saling berwasiat di dalam kebaikan Bapak Ibu sekalian. Setuju nggih? Jadi bukan berarti saya berada di depan saya lebih pintar dan jenengan, tidak. Ya, saya dapat tugas dari seseorang yang sangat luar biasa, beliau dosen UI Bapak Ibu. Nanti saya perkenalkan di belakang, Dr. Sulistia Putra namanya, STMA. Ya, kami dapat mandat untuk bersosialisasi ke semua masyarakat Indonesia terkait dengan perkembangan zaman seperti saat ini. Setuju nggih Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi, saya putarkan video dulu Pak Jokowi nggih. Dengan cermati per kata per kalimat, nggih. Jadi
Di sini kami tidak presentasi bisnis multi level marketing tapi kami acara seperti ini kami nyebutnya kursus Pak sebetulnya. Ya, edukasi untuk banyak masyarakat tentang sebuah teknologi. Karena sekarang perkembangan zaman ya semuanya beralih ke teknologi. Kita sama-sama belajar. Setuju Bapak Ibu nggih? Sebentar saya putarkan video Pak Jokowi. Cermati kata-katanya Bapak Ibu nggih. Revolusi industri 4.0, digital ekonomi sudah mulai masuk. Digital ekonomi. Yeah. Tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Harus tanggap. Mengantisipasi. Harus cepat mengantisipasi kata beliau. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ada perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka. Karena zamannya sekarang zaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan. Karena perubahan dunia begitu cepat. Baru belajar Internet of Things, muncul artificial intelligence, muncul advanced robotics, muncul virtual reality, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, nggak cepat respon, nggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan ini, kita gimana? Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat dan butuh pemimpin yang goal oriented, result oriented, bukan prosedur oriented. Perhatikan kalimat terakhirnya nanti Bapak Ibu, ya. Training. Ya, ini kami juga ngadakan pelatihan seperti ini. Ya. Bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan. Supaya kita mengantisipasi perubahan. Sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti saat ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat. Bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya, yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat. Merespon sangat cepat. Kembali lagi ini saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat. Ini Bapak Ibu. Mengalahkan negara yang lemah. Bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara kecil. Tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Berikan plus dulu untuk presiden kita Bapak Ibu ya. Nah. Jadi kalimat terakhir kalau kita sama-sama menyimak Bapak Ibu tadi beliau sampaikan apa? Ya, bukan bangsa yang besar mengalahkan bangsa yang kecil, bukan bangsa yang kuat mengalahkan bangsa yang lemah, tetapi bangsa yang cepat mengalahkan bangsa yang lambat. Setuju ya Bapak Ibu? Nah sekarang saya mau tes ini Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Semua. Loh semua? Loh ini nggak ada yang mau ini? Nggak ada yang ngambil? Siapa yang mau ini? Bangsa yang cepat mengalahkan bangsa yang lambat. Bangsa yang cepat mengalahkan bangsa yang lambat. Nah, ini masyarakat kita Bapak Ibu. Ya. Bangsa yang cepat mengalahkan. Kenapa kita beri sesuatu nyawang tok dan saya nggih basa Kediri apa hanya melihat saja, hanya saya tapi nggak action gitu loh. Ya. Nah, kenapa bingung Bu? Ya kan sudah saya kasih clue-nya. Bangsa yang cepat, ya kalau ya cepat bergerak gitu loh. Setuju ya? Nah, tenang nanti masih banyak lagi. Oke, setuju. Ya, itu Pak saya bicara seperti ini di berbagai kota Bapak Ibu sekalian. Ya saya punya tim di Aceh, Sekdanya Aceh itu juga tim saya ya. Saya punya bisnis di Hong Kong, di Taiwan. Begitu orang kita, mas itu lambat diberi informasi nggak segera action. Banyak mikir, betul ya? Kakek kita tenang, siapa yang mau? Saya teman saya. Kulo pak, tapi nggak bergerak gitu. Ya action nih Pak siapa Pak Nasir? Pak Wahid luar biasa. Terus cepet otaknya mikir, oh ya ini harus diambil. Ya, oke, baik Pak Ibu itu pengantar dari saya. Saya mau tanya tadi karena Pak Dugo menyampaikan aset yang paling bagus itulah aset akhirat, betul Bapak Ibu?
Nah, saya tanya, siapa yang sudah naik haji di sini? Alhamdulillah Pak Wahid. Yang lain? Oh, ada ternyata. Coba Pak angkat satu lagi non saya, Bu. Yang sudah ikhram, yang sudah naik haji, boleh angkat tangan? Satu. Bu haji semua banyak, luar biasa. Ya tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Ya, itu. Sekarang gini, siapa yang pengen naik haji? Nah, cepat Pak responnya. yang belum berarti kan pengen kan? Nah, insya Allah nanti dari informasi yang kami sampaikan, ya 2-3 tahun lagi, kalau Bapak Ibu ambil apa yang kami sampaikan ini, ya bahkan kajinya plus, Pak. Allahumma amin. Makanya karena pentingnya hari ini, acara ini, jangan tinggalkan dulu sebelum acara selesai. Kenapa? Karena nanti Anda akan ketemu. Wah, iki loh jawabannya. Bismillah, insya Allah kita bisa naik haji 2-3 tahun lagi. Bahkan haji plus. Kalau haji biasa sekarang daftar berangkatnya berapa lama lagi? Nah, nutut boten usianya. Makanya Pak, saya hadir ke sini, saya diundang Pak Sumpeno, Pak Karno Rawuh, siap saya bilang gitu. Karena memang kita harus berwasiat dalam kebaikan dan kebenaran seperti itu. Setuju ya? Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita harus melek era, melek zaman. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, kenapa zaman terus berubah? Oke? Nah, melek era. Kami mengadakan acara seperti ini, kami bukan presentasi sebuah bisnis, multi level marketing, bukan tadi. Ini adalah kursus Bapak Ibu sekalian. Ya, kami dari komunitas DAC, Digital Asset Community. Digital ini udah tahu nggih? Digital tahu ya? Digital aset itu sesuatu yang berharga yang kita miliki, yang mana dia akan memberikan penghasilan terus untuk kita. Penjenengan punya kos-kosan di sini, saya lihat banyak kos-kosan. Kemarin saya kesasar di mana itu di kos-kosan. Nah, itu juga aset yang punya kos-kosan itu, ya seperti itu. Nah, community ini komunitas ya, akademi ini sekolah pendidikan. Artinya forum komunikasi, komunitas pembelajar, strategi membangun aset digital. Nah, ini yang menarik. Kalau jenengan punya kos-kosan itu digital mboten? Bukan. Kalau punya misalkan sepeda motor banyak kemudian disewa-sewakan, itu digital mboten? Bukan. Tapi kita hari ini akan belajar aset di digital. Ya, seperti itu. Nah, yang dengan mudah, murah dan aman Bapak Ibu. Ya. Nah, ini pembimbing kami, ini dosen kami, ini guru kami, namanya Dr. Sulistia Putra STMA. Beliau doktor, kemudian sarjana teknik elektro, magister, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, beliau ini, Dr. Sulistia Putra ini adalah orang pertama yang membuat kurikulum digital di Indonesia. Ya, seperti itu. Ini beliau, sampai sekarang belum ada. Beliau ngajar profesor, ngajar dosen tentang ekonomi digital. Ya, setuju ya? Nah, ini beliau juga founder of IDE. IDE ini International ya, Digital Economy Association. Yang mana ini anggotanya tuh lebih dari 140 negara, Bapak Ibu. Terus beliau punya perusahaan yang nyuplai tangan-tangan robot di perusahaan Astra. Astra kalau bikin sepeda motor, Bapak Ibu, itu kan pakai lengan-lengan robot itu. Beliau perusahaannya yang punya. Dan banyak sekali reputasi beliau. Beliau pembicara internasional juga. Beliau yang didik kami, yang mengedukasi kami, dan menginformasikan, ayo Pak Karno sosialisasi masyarakat tentang ekonomi digital. Kita punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat kita. Supaya Indonesia tadi, ya, apa Bapak Ibu? Merdeka, merdeka, gitu kan. Tadi ya, kita udah nyanyi Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini dalam rangka kita membangun jiwa. Okay? Nah, Bapak sekalian, saya masuk sedikit ke sini. Ini sejarah Bapak Ibu. Siapa yang ingat gambar ini? Ada yang masih punya telepon seperti itu? Dari buang. Betul Pak ya. Dulu kalau kita kirim pesan itu ya pakai ini, apa namanya ini? Ya, apa Pak? Telegram, apa bukan ya? Pager apa ya? Nah, betul ya. Terus telepon, handphone sekarang. Siapa di ruangan ini yang tidak punya handphone? Pasti semua punya. Handphone pun mau macam-macam sekarang. Terus kalau kita dulu kirim surat pakai kertas dimasukin ke kotak pos. Sekarang masih ada enggak? Enggak ada. Zaman terus berubah Bapak Ibu ya. Faksimiil, kemudian pakai email sekarang. Betul ya? Kalau kirim surat pakai email. Nah, terus siapa yang masih nyimpen pita kaset? Masih Pak? Apa Pak? Ini luar biasa. Pak jangan dijual. Itu nanti jadi
Jadi aset mahal nanti dicari orang. Ya sekarang kita mendengarkan musik pakai Spotify Pak. Dengan di HP bisa download aplikasi Spotify. Itu nggak perlu nyetel pakai kaset begini. Kalau dulu ngelokor Pak ya, betul ya. Ditanya bundel begitu terus dipotong Pak ya, lah seperti itu. Nah nonton bioskop sekarang kita nggak perlu ke gedung bioskop. Kita sudah bisa nonton bioskop dari HP kita. Kemudian transportasi online. Dulu kalau kita mau nyegat mau cari harus nyegat ke jalan kan. Nah sekarang ada Uber, ada apa macam-macam ya sekarang, Gojek apa itu. Nah itu Maxim segala macam itu perubahan zaman Bapak Ibu. Ya, kita harus respon dengan cepat kata Pak Jokowi. Nah ini kita harus tahu juga. Itu gedung tertinggi di Jakarta di Jalan Sudirman Bapak Ibu, nilainya berapa? 1,5 triliun. Ya gedungnya tinggi, asetnya tinggi. Kalah dengan namanya Tokopedia Bapak Ibu. Ya tidak ada punya kantor yang tinggi-tinggi, nilainya berapa? 4 triliun Bapak Ibu. Terus itu ada PT Garuda Indonesia, kalah dengan namanya Gojek asetnya. Garuda Indonesia 12,3 triliun. Ya Gojek ya berapa? 17 triliun. Sekarang Gojek merger dengan Tokopedia. Jadi apa Bapak Ibu? Dengar gak? Goto. Asetnya hampir 600 triliun. Ya. Nah, Bapak Ibu mau nggak punya usaha seperti itu? Nah, kita harus buka, kita sama-sama belajar. Pak Kanus kok triliun-triliunan, enggak apa-apa, kita buka wadah dulu. Karena kalau kita nggak pernah buka wadah kita ya yang masuk sedikit. Kalau kita buka wadah kita besar, ya pasti yang masuk juga kan besar. Ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ya, sudah kan pernah sponsor di sepak bola Liga Utama, oke. Nah, kemudian pernah ya dulu kita tahunya apa kalau kirim barang? Pos, ya. Sekarang ada, ya, Ibu udah pinter semua. Ya, ini sama dengan belangkon saya, Pak Ibu ya. Ini kami foto ini orang mana kira-kira Bapak Ibu? Jogja itu ya. Nah, banyak orang kita, jutaan orang Indonesia tidak punya rekening bank, tapi punya handphone. Transaksi pakai handphone, bayar-bayar semua pakai. Nah, seperti itu. Itu perubahan zaman. Ini Bapak Ibu ya, Uber, ini transportasi yang raksasa digital. Jadi sekarang semuanya, dan ini raksasa digital Bapak Ibu ya. Spotify, Facebook, siapa yang punya Facebook di sini? Akun Facebook, semuanya hampir punya ya. Itu ya, yang punya namanya Mark Zuckerberg, sugihnya enggak karuan Bapak. Kenapa? Karena dia bergerak di bidang digital. Ya, kalau jenengan buka Facebook berarti podo karo setor duit ke sana, Bapak. Betul ya? Kalau kita punya sahamnya, kira-kira menarik apa menarik sekali? Itu yang kita mau belajar hari ini, Bapak Ibu ya. Nah, Airbnb ini luar biasa, dia tidak punya hotel, tapi aplikasi dia itu ribuan hotel di seluruh dunia, ya. Itu kolaborasi dengan dia. Nanti kalau orang pesen hotel itu nggak perlu datang ke hotelnya, pakai internet begitu, sudah bisa pesen, tinggal datang, ya sudah bisa masuk check in seperti itu. Itu perubahan zaman, ya. Nah, kemudian ini Bapak, ini adalah gambaran perusahaan startup yang menjadi raksasa, ya. Ini teknologi yang berkembang melalui IPO. Kali sudah IPO ini sudah go public Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita sama-sama belajar. Sudah ini ada beberapa kata atau kalimat yang Bapak Ibu mungkin belum familiar, tapi tidak apa-apa ya, terus kita belajar. Jadi ini adalah gambaran perubahan perusahaan startup yang menjadi raksasa teknologi. Bayangkan Bapak Ibu kalau hari ini kita memiliki saham dari perusahaan ini, ya. Nah ini yang paling besar apa Bapak Ibu? Facebook, ya, Google. Lah Bapak Ibu kalau WA-WA itu semuanya tuh pakai teknologi yang namanya Google, ya seperti itu. Nah, ini perbandingan skala startup ya yang menjadi raksasa besar di kelas dunia Bapak Ibu ya. Sorry, tadi saya kepencet. Nah, ini ada Amazon ya, ada eBay, Yahoo. Yahoo sekarang udah ditinggalkan orang beralih ke apa? Google ya, seperti itu. Nah, ini ya, Facebook ini masih luar biasa. Coba bayangkan ya, jika kita investasi saat itu, investasi $1.000 saja ya. Kemudian tahun 2021 kemarin aset kita jadi berapa? Ini Bapak Ibu ya. Amazon aja jadi sekian ini. Kalau Facebook jadi sekarang jadi berapa? 1.269 ya dolar ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga contoh yang ada di Indonesia yang tadi saya sudah cerita Bapak Ibu. Ya.
ini adalah contoh perusahaan startup yang menjadi unicorn. Unicorn itu modalnya sudah di atas ratusan juta, di atas miliar ya seperti itu. Nah, ini startup unicorn Indonesia tahun 2020 Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak. Nah, ini kenaikan luar biasa ya. Valuasi tiap perusahaan ini Bapak Ibu ya, gambarannya seperti ini. Tahun berapa Gojek diluncurkan ya? Sekarang kita survei tahun 2010 aja, yang sekarang beliau jadi menteri Pak Nadiem Makarim, Bapak Ibu, itu udah punya berapa? 53 triliun Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali. Traveloka, Bukalapak 13 ini Gojek. Dan sekarang Gojek gabung dengan Tokopedia malahan. Ya, masih urutan kedua setelah BCA. Ya, seperti itu. Nah, ini Goto, Gojek, Tokopedia. Ya. Kalau kita berinvestasi lebih awal di perusahaan itu Bapak Ibu, kira-kira kita untung besar apa untung besar? Ya besar sekali, ya seperti itu. Artinya begini, misalkan ya Pak Nadiem Makarim saat itu ngomong ke panjenengan, Bu, ayo Bu, saya lagi mau buat Gojek nih. Ya kan belum banyak orang tahu. Urunan modal, istilahnya begitu loh Pak. Jenengan tanam saham. Kira-kira kalau waktu itu jenengan ditawari mau atau mau banget? Ya. Pasti mau banget, kenapa? Ternyata ini Bapak Ibu ya, ini Gojek nomor 2 nih, Goto ini, setelah BCA. Ya, perusahaan startup jadi raksasa teknologi dengan kapitalisasi pasar kedua terbesar di Indonesia. Artinya apa? Kalau kita punya saham dari perusahaan mereka, tentu kita akan ya berkelimpahan Bapak Ibu. Munggah kaji ya wis, enteng kaji plus kan gitu. Ya, seperti itu. Nah, dan ini adalah teknologi digital, ya, teknologi dan blockchain mencetak triliuner dalam waktu lebih cepat. Jadi kalau kita sekarang belajar tentang teknologi atau tentang digital, kita akan menjadi triliuner dengan lebih cepat. Ketimbang kita misalkan nun sewu, kita bangun pabrik, ya, kemudian apalagi usaha apa kuliner, lambat Bapak Ibu. Nanti angen-angen pengen berangkat kaji nggak kesampaian nanti ya seperti itu. Oke, nah. Jadi mencetak triliuner lebih besar. Ini contoh orang-orang di dunia yang menjadi bilioner Bapak ya, triliuner ya seperti itu. Ya ada termasuk tadi ini pemilik Facebook ya. Kemudian Bill Gates itu yang ini apa namanya? Software ya dari komputer-komputer itu. Nah, ini ya. Ini orang-orang hebat yang kita harus belajar juga dari mereka. Bagaimana mereka membangun perusahaannya dengan cara digital ya seperti ini. Saya cepat saja. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa kami datang ke sini? Ini saat ini, jadi tahun 2022 ini dan 2023, ini kami menyampaikan dari Pak Jokowi yang tadi. Ini adalah momen transfer kemakmuran terbesar di sejarah kemanusiaan Bapak Ibu. Panjang jalan. Ingat-ingat katanya, saya cetak bal sini. Transfer kemakmuran terbesar. Siapa yang pengen makmur di ruangan ini? Boleh angkat tangan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya. Karena terjadi tahun ini Bapak Ibu. Dan tahun depan besok itu, 2023. Kalau kita nggak ambil ini, ya kita nanti ketinggalan lagi. Transfer kemakmuran, kita harus ambil bagian di sana. Ya. Nah, ini sudah diliput di semua berita-berita internasional Bapak Ibu. Transfer kemakmuran dari mana ke mana? Ya kan begitu. Nah, ini Bapak Ibu, nanti ada namanya industri yang tenggelam. Ada industri yang muncul. Industri yang tenggelam itu contohnya apa Bapak Ibu? Nanti non sewu mobil-mobil yang pakai bahan bakar bensin begini nanti hilang Bapak Ibu. Hilang bukan berarti apa? Nggak akan ada lagi karena teknologinya pakai apa lagi? Ganti apa? Listrik, betul. Betul. Ya. Jadi nanti mobil apa semua itu kalau di bidang industri otomotif, ya. Kalau di bidang keuangan, Bapak Ibu, sekarang mungkin Anda kalau bicara uang, pasti mikirnya bank, kan gitu ya. Nanti bank itu nggak ada, Bapak Ibu. Kenapa? Semua sekarang pakai HP kok sekarang, betul ya? Ada Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, betul kan? Nah, kita ambil bagian itu, karena terjadi transfer kemakmuran, Bapak Ibu. Ya ambil bagiannya itu, ya. Nah, industri lama ke industri baru. Makanya disebut sunset, tenggelam. Matahari tenggelam itu lambat apa cepat? Cepat Pak, betul. Siapa yang pernah ke Parangtritis nonton matahari tenggelam? Cepat apa lambat? Cepat, lulus ini yang selup. Sama, ini nanti juga cepat karena perubahannya cepat kata Pak Jokowi.
Ya, nah nanti Bapak Ibu akan muncul namanya industri sunrise. Terbit, kalau terbit itu lama apa? Cepat. Lama, pelan-pelan terbitnya. Ya, pasti terbit dia muncul. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah perubahan alat pembayaran mencerminkan kemajuan peradaban manusia, Bapak Ibu. Siapa yang masih bayar pakai uang? Uang seperti ya uang kayak gini tadi, ya. Nah, masih ya pakai uang ya Pak ya? Betul? Ya. Berarti Anda termasuk yang mana, Bapak Ibu? Ya? Yang bayar pakai uang begini kan masih ada ya? Ya, siapa yang sudah bayar pakai gini? Ada kan? Nah, banyak ya? Ya, betul. Nah, kalau yang pakai uang gini berarti masih gambar yang mana? Jenenge yang bilang. Ini gambar yang buat IMF Bapak Ibu ya, bukan kami, ini IMF. Ini menunjukkan perubahan alat mencerminkan kemajuan peradaban. Jadi semakin teknologi peradabannya semakin maju. Nah, nanti Bapak Ibu, uang seperti ini lama-lama akan hilang. Ya, diganti dengan apa? Uang digital. Ongkong kotak memang. Itu namanya sekarang disebutnya kripto, digital gold, makanya disebutnya emas, ya, emas digital, cryptocurrency. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, Maret 2007, ya. Ini harga, ini salah satu contoh ya mata uang digital yang sudah ada. Namanya Bitcoin, Bapak. Dulu ya harganya itu sama dengan 1 on emas. Ya, tapi sekarang ya harganya ya kalau 1 Bitcoin ini bisa untuk beli berapa emas sekarang? Sekarang 1 Bitcoin itu, mata uang digital Bitcoin itu bisa harganya sekarang kalau Bapak Ibu di Google nanti ya, di komputer di HP cek aja harga Bitcoin. 400 juta. Kok perso Mas jenengan? Baru buka. Oh, baru buka. Betul, Pak. Bisa beli setengah kilo. Dulu nggak ada harganya. Ya, cuman beli 1 on. Ya, nah itu contoh gambaran aja. Dan nanti kita akan sharing itu. Nah ini, kalau kita investasi di perusahaan-perusahaan ini, ya contoh nih, kita investasi di Google misalkan, kita hanya dapat keuntungan berapa? Ya, $3.000. Tapi kalau kita di ini yang emas digital tadi, ya Ethereum ini 236.000 US dollar. Ya, cepat kenaikannya. Ya seperti itu. Makanya nanti kalau sudah mengikuti ini terbuka, kalau gitu kita harus punya itu. Kalau punya itu nanti harganya lama-lama akan naik. Kalau naik kita berangkat haji kan enteng Bapak Ibu. Setuju ya? Nah, terus mulainya bagaimana? Nah, Pak Karno saya nggak paham itu. Terus pripun caranya? Mulainya bagaimana? Nah ini Bapak ada buku yang bagus sekali. Ini saya sedikit cerita tentang bagaimana orang mendapatkan penghasilan. Ini ada buku bagus Bapak Ibu, namanya buku The Cash Flow Quadrant. Buku ini mengatakan ada 4 kuadran cara orang mendapatkan income atau penghasilan. Disebut kuadran E, S, B, dan I. E ini employee Bapak Ibu. Kuadran kiri atau kuadran umum. 90% orang di dunia itu ada di kuadran ini. Jadi pegawai, betul ya Bapak Ibu ya. Cara orang dapat penghasilan dengan cara jadi pegawai. Dari dokter, dari direktur sampai buruh, pokoknya kerja dengan orang berarti dia ada E. Kemudian saya employee, kalau ini dia tidak kerja dengan orang, dia punya pekerjaan sendiri, ya jualan misalkan, dagang lah gitu ya. Nah, kemudian ada, ini saya ceritakan ininya dulu biar paham. Mereka yang kuadran umum tadi Pak, mereka kerja dapat uang untuk rencana masa depan. Salah apa betul? Hah? Betul Pak, tidak ada yang salah. Kerja dapat uang untuk bayar arisan, betul ya? Kerja dapat uang bayar sekolah, kerja dapat bayar motor, bayar cicilan rumah, bayar listrik. Dan pertanyaannya, aman atau tidak aman? Tidak aman. Suatu saat nggak kerja, nggak bisa bayar. Betul ya? Nggak bisa kerja, faktor usia, meninggal, bencana alam, apalagi, ya, di PHK, bangkrut. Nah ini nggak kerja lagi, akhirnya nggak ada penghasilan. Ya, masa depannya gimana? Ya, nah ini 10% orang di dunia ada di B sama ini Pak. Ya, makanya orang sukses, orang kaya itu sedikit apa banyak? Sedikit, hanya 10% orang di dunia. Ya, mereka begini Pak, mereka kerja, bangun aset. Nah, tadi saya bilang aset di film bilang. Jadi Pak masuk ke ini kita aset, ya.
Aset ini memberikan penghasilan untuk dia untuk rencana masa depan. Ini lebih aman, suatu saat nggak kerja, ya dia punya aset. Sehingga apa? Aset ini memberikan penghasilan untuk dia untuk rencana masa depan. Penghasilan pasif. Terus pertanyaannya, Pak, bagaimana cara kita bisa punya aset? Kita harus investasi, Bapak Ibu. Kata-katanya apa? Investasi. Sekarang saya tanya, siapa menteri terkaya di era Jokowi? Pak, boleh cari di Google. Nanti yang ngacung duluan cepet saya kasih hadiah, Pak. Bener. Luhut, salah, Pak. Salah. Siapa yang cepet? Coba cari di Google. Siapa menteri terkaya? Bukan. Salah. Siapa, Pak? Nggak tahu. Itu orangnya di depan. Nah, nggak jadi maju, Pak. Ini balik modal saya masukin lagi. Boleh dicek, Pak. Menteri terkaya di era Jokowi siapa? Sandiaga Uno. Padahal nyapres tahun dulu kalah. Ya, duitnya kok ganteng-teng. Nah, kita harus belajar dari beliau, Pak. Kenapa Sandiaga Uno itu uangnya nggak bisa? Betul, Pak, ya, Sandiaga Uno ya. Sudah dicek, Pak Ustadz. Ya, Sandiaga Uno, Pak. Kenapa? Dia investasi. Apa? Saham. Kita lihat videonya. Ya. Nih, kita dengarkan, Pak. Berinvestasi saham itu adalah berinvestasi masa depan. Ya. Jadi saham itu dari sekarang, tapi kita masih memanennya itu mungkin di tahun yang ke-10, dari 2 hal. Karena saham itu terbukti sudah terbukti melalui berbagai krisis dan juga akan turun. Nah, ini Pak, krisis pun dia tetap menang, Pak. Nih. Akan menghasilkan return jauh lebih besar Nah, dibandingkan dengan kita daripada deposito loh. Ya, beliau sampaikan begitu. Investasinya beli saat murah, jual saat harga mahal. Investasi, kalimatnya itu. Diingat-ingat. Ya. Nah, ini lagi ada pengusaha yang hebat. Ya, jadi tadi jawaban Erick Thohir, siapa lagi? Luhut itu salah semua, Pak ya. Boleh dicek nanti. Ya, beliau paling kaya loh, Pak. Hebat ya Pak Sandiaga ya. Ini ada pengusaha yang hebat, Pak. Dia bilang juga apa? Nih. Kalau tidak melakukan trading, bukan trading. jual beli saham ada juga tidak Ya. Sama sekali tidak, karena orang yang melakukan trading dia hanya dapat uang saja, Pak. Tapi kalau orang yang beli dan menunggu dan menyimpan dia akan dapat uang besar. Nah, simpan dulu. Kalau Anda Investasi, Pak. beli dan simpan, Nah, Anda akan kaya. Tapi kalau Anda trading, apalagi scalping, sekuritas Anda yang akan kaya. itu Pak. Ya. Jadi apa? Investasi, simpan dulu. Apa Pak? Saham. Sahamnya apa? Kan pertanyaan gitu. Nah, sekarang kalau mau beli saham Gojek boleh nggak? Boleh. Kalau jenengan punya modal besar. Karena sekarang harus modalnya besar, Pak. Tapi karena transfer kemakmuran tadi, kita beli saham yang bisa harganya murah. Perusahaannya apa? Nanti saya ceritakan. Ya. Nah, Pak Jokowi juga sampaikan ini. Lihat Pak Jokowi bilang apa? Ya, jika kita sudah berada di jalur yang tepat, karena kita investasi. Ini Pak. cepatnya setiap hari ada artificial intelligence, internet of things, big data, virtual reality, kalau tidak uang Bitcoin, Nah, betul. Cryptocurrency, ini pun juga emas digital. profesi yang sekarang ini anak-anak sistem. Yang kedua membangun ekosistem yang nyaman. Oke, jelas ya. Kata-katanya Pak, investasi. Saham. Sekarang saham sudah dalam bentuk digital, Bapak Ibu. Dalam bentuk cryptocurrency. Teknologinya namanya ini blockchain teknologinya. Ya, oke. Nah, ini pertanyaannya, Bapak Ibu. Kenapa harus investasi? Ya. Karena ini Bapak Ibu, nilai mata uang kita, uang kita ini lama-lama harganya naik apa turun? Namanya apa Pak? Kena apa namanya? Inflasi Pak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya uang 10,5 juta disimpan di bank, oke? 5 tahun lagi kira-kira jadi berapa? Betul sekali.
semakin turun nilainya. Tapi kalau kena admin, betul Pak. Nah, belum lagi inflasinya ini tadi. Kita punya uang 10,5 juta hanya bisa untuk beli handphone nanti 5 tahun lagi. Ya ketok ini wah tak tabung Pak. Tapi kalau 10,5 juta tadi Bapak Ibu simpan, ya kemudian beli aset emas digital tadi, saham kripto tadi, ya akan jadi berapa Bapak Ibu? Ya, 2 miliar Bapak Ibu. Ya, kok bisa? Nanti saya cerita di belakang. Kalau 2 miliar pergi gaji 5 tahun lagi, gaji plus apa enggak? Plus Pak, turah-turah, sak sangune. Betul ya? Nah, ini kenapa harus investasi? Karena ini Pak, corona kemarin. Semua bisnis hampir ambruk semua. Betul ya? Malioboro sepi Pak, nggak boleh ada wisata kok. Betul ya? Semua pedagang, waduh, apalagi bakpia Pak, mumet Pak. Nggak ada jualan, nggak ada ini, sama karena ini corona. Kita harus bangkit makanya. Nah ini Pak, dulu ibu-ibu kalau uang 100.000 beli beras dapat berapa kilo Bu? Tahun 2000 dapat berapa kilo Bu? Bisa dapat 10 kilo, 40 kilo nggih, betul nggih? Uang 1. Sekarang 100.000 beli beras dapat berapa Bu? Artinya turun. Ya. Nah, padahal dulu dapat 40 kilo, sekarang dapat 10 kilo karena inflasi. Makanya harus investasi. Itu. Nggih. Ini inflasi di dunia nih, udah. Semua negara inflasi, Amerika bahkan sekarang inflasi juga. Ya, terbesar dalam sejarah Amerika. Ya, sampai bingung presidennya, ya. Nah, nih. Dia udah ngumumkan nih, dalam sejarah baru kali ini Amerika inflasi. Indonesia inflasi mboten? Ya, belum Pak. Ini masih 4% mungkin. Nanti hati-hati. Pak Jokowi udah bilang ya, kondisi dunia sekarang lagi rawan. Nanti pasti merembet ke Indonesia. Ya, kalau kita nggak siap-siap nanti kalah. Terus kenapa harus investasi ini? Kenaikan biaya hidup Pak, semakin tahun semakin naik. Kalau sekarang Bapak Ibu misalkan ya 3 juta per bulan, 10 tahun lagi jadi berapa? Ini Pak, ya, yang titik 2 ini pengeluaran masa depan. Semakin lama semakin, ya, nanti 20 tahun lagi jadi 8 juta per bulan Pak. Betul itu. Kenapa? Inflasi. Ya, jadi kita harus siap-siap dari sekarang. Terus, mengapa perlu investasi yang liquid Pak? Ya, liquid itu cepat jadi duit, ya, cepat diuangkan. Ya, Pak boleh nggak investasi? Misalkan saya investasi tanah, investasi rumah, properti, itu juga naik kan? Beli tanah lama-lama naik nggak harganya? Beli rumah, tapi cepat dijual nggak itu? Lama. Waduh, wah ranek wong tuku ranek sawah ra payu-payu. Lama. Tapi kalau kita emas misalkan, cepat nggak? Cepat. Beli saham nanti cepat nggak? Beli saham digital, ya cryptocurrency cepat nggak? Cepat. Itu baru, ya. Nah, tujuan investasi menghasilkan aktif income, memperbesar cash flow bulanan, kita dapat terus penghasilan. Yang menarik Bapak Ibu dari perusahaan Relectum ini, nanti Bapak Ibu bisa punya saham dari perusahaan Relectum ini, setiap tanggal 1, tanggal 15 dapat aktif income. Ini yang menarik. Ya, gajiannya ping pindho Bapak Ibu. Tanggal 1 sama tanggal, kalau itu dianggap gajian, padahal itu adalah ya aktif income. Ya, terus membangun aset digital, ya. Ini. Nah, perusahaannya ini Relectum Laboratory. Kenapa investasi di sini? Karena kita bisa punya aktif income yang sudah disediakan 14 miliar Bapak Ibu oleh perusahaan. Artinya begini. Gambaran yang gampang gini, karena tadi Pak Dugo minta supaya bahasanya yang lebih mudah. Ini ada developer nih mau bangun perumahan. Oke? Nah, dia ya mau bangun perumahan di sini misalkan. Terus penjenengan beli satu rumah. Oke, beli satu kapling. Nah, penjenengan kalau jual kapling dari perusahaan itu, ikut bantu jualkan, dikasih komisi. Gampangannya begitu. Ya, paham ya? Nah, artinya kalau kita nanti beli saham dari perusahaan Relectum ini, jenengan juga boleh jual juga, akan diberikan komisi. Diberikan bonus, ini makanya sebenarnya bonus begitu. 14 miliar. Pak Karno ngomong ngecuprus itu sudah merasakan belum? Sudah, Pak. Saya kemarin bonus bulan Juni kemarin saya ambil bonus saya karena saya membantu menjualkan juga 14 juta bonus saya. Bisa buat riayan lumayan.
Ya, saya ambil 14 juta bonus saya. Ya, minggu kemarin saya total bonus saya lagi dapat lagi 27 juta, Pak. Nah, kenapa Bu? Makanya Bu, monggo nanti. Makanya saya bagi-bagi ini ya, saya jutaan Bu. Bukan sombong Pak ya. Ini supaya kita buka. Artinya kesempatan ini kalau saya bisa, saya yang nambah lemah Bu, betul ya? Artinya jenengan juga nambah lemah, jenengan juga bisa. Setuju ya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian passive income ini ya, yang tadi saya ceritakan tanggal 1 dan 15 itu pasif Pak, walik saya. Nah, kemudian capital gain yang Pak siapa Sandiaga Uno tadi bilang, capital gain-nya, kenaikan harganya, ya. Dari kita beli murah, kita akan dapat mahal. Oke. Nah, perusahaannya Mang, ini Pak, Relictum, perusahaan teknologi, balik ini teknologi. Sudah terbukti bergerak di bidang teknologi, mencetak triliuner di dunia. Betul? Ya. Tadi Bapak Ibu. Ya, kita ada Facebook, ada Tokopedia, ya. Nah, ini, makanya harus investasinya ke sini. Cepat Pak nanti. Makanya saya bilang 3-4 tahun. Ya. Sama ya dengan ini ya, banner ini ya. Kenapa kok bisa begitu? Relictum ini Pak, ini sudah diakui di seluruh dunia, round the world ya. Nih, ya. Di Dubai ini majalah-majalah internasional mungkin Bapak Ibu belum pernah familiar. Pak, kalau gitu perusahaannya apa terkenal? Ini Bapak Ibu ya. Di seluruh dunia udah tahu. Ada Forbes, ada Yahoo udah mengatakan Relictum ya kan? Ini ya pasti akan ke depan akan menjadi startup perusahaan yang akan menjadi perusahaan teknologi yang akan transfer kemakmuran dalam sejarah kehidupan manusia. Oke? Nah, ini acara kalau ada pameran, eksibisi, expo begitu, itu Relictum selalu jadi peserta dan jadi pembicara Bapak Ibu. Karena mereka diminta untuk bicara, teknologimu koyo apa saiki. Jadi semua negara-negara yang hebat dunia itu presentasi Pak, iki lho aku punya teknologi ini. Teknologimu ndi? Piye njajal omongno? Kalah semua sama Relictum ini. Gampangannya begitu, ya. Nah, kita investasinya ke perusahaan itu Pak. Ini pernah dapat penghargaan ya. Blockchain Economy Expo. Ini di Dubai ini, tahun 2001 kemarin. Pesertanya ada 150 negara, Pak. Ya, pesertanya banyak sekali, ya. Dan dia menjadi juaranya. Jadi nanti Pak, komputer-komputer begini, softwarenya juga nanti semuanya akan pakai teknologinya namanya blockchain 5.0. Ya, seperti itu. Oke? Nah, ini udah diliput di Yahoo Finance ya. Kemudian di majalah-majalah internasional, ya. Evolusi up to ya. Nah, ini generasi blockchain Relictum Pro. Ini diakui di Bitcoin Insider, ini majalah internasional juga. Ya, Relictum Pro ya. Diakui juga. Nah, perusahaannya apa tadi di depan saya sudah puterkan ya, Bapak Ibu sudah nonton kan? Diputar sebentar aja ya. Ya, biar ada gambaran. Relictum Startup Laboratory adalah lembaga dana ventura berskala internasional yang merupakan dukungan terhadap perkembangan startup blockchain yang menjanjikan dengan pengembangan berkelanjutan dan integrasi global untuk produk-produk yang dibuat. Kami memiliki target untuk mempercepat laju pengembangan dan implementasi dari teknologi blockchain melalui konsultasi dan investasi yang strategis. Kami dengan teliti dan cermat memilih menerapkan cara terbaik lalu tak singkatnya ya, videonya nggak usah. rekomendasi dari para investor menjadi proyek para divisi Relictum Startup Laboratory. Oke, nah itu tadi di awal juga kita udah putar videonya. Pak, kenapa Relictum Pro ini perusahaan teknologi yang sahamnya bakal naik? Kalau Bapak Ibu memiliki saham dari perusahaan ini juga, ya 5 tahun lagi wis kaji plus Bu. Ya, saya sedikit cerita. Saya dulu pekerjaan tadi sudah disampaikan, saya kerja di perusahaan farmasi, Medion Farmajaya, Bapak Ibu. Kami kalau training nasional itu manggil pembicara dari Amerika. Tahun 98, salah satu pembicara yang dihadirkan di kantor kami bilang begini, Bapak Ibu, tahun 98 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, nanti suatu saat Bapak Ibu belanja sepatu tidak perlu ke pasar. Bapak Ibu belanja sepatu tidak perlu ke toko. Waktu itu belum nyantol online Pak. 98 ada online? Belum. Aku gini, opo tuku sepatu ranyang pasar, tangeh lamun. Betul Pak ya? Enggak ngantor, enggak masuk akal, saya bilang gitu. Pegang omongan saya, ternyata begitu. Suatu saat Bapak Ibu beli handphone hanya duduk di kursi, mungkin kelekaran, mungkin di sofa, tik, ada namanya alat namanya handphone. Masuk misalkan ke mana?
Matahari Mall. Sepatu. Mereknya Nike. Ukuran 40. Warnanya biru. Besok datang barangnya. Terbukti nggak? Terbukti. Itu namanya teknologi, Bapak Ibu. Sama dengan ini. Hari ini Bapak Ibu mungkin Relitum Pro. Opo Pak Karno Relitum Pro. Pegang omongan saya. Ingat-ingat hari ini, detik ini, jam ini di Balai RW 56 Condong Catur, Pak Karno cerita Relitum Pro 5 tahun lagi terbukti. Pegang omongan saya. Naik haji, Pak. Halo, Pak. Tapi kalau Anda ikut perahu ini, kalau nggak ikut perahu ini ya mohon maaf. Carry nanti. Betul ya? Gitu. Nah, Pak Karno kok semangat? Saya semangat, Pak. Aku ngerasaannya kok, Pak. Gitu loh. Oke? Nah, ini orang-orang pinter, Pak. Di dunia ngelumpuk jadi satu. Bikin teknologi. Ahli komputer, ahli keuangan, ahli perbankan. Ngelumpuk jadi satu bikin teknologi ini. Ini orang-orang hebat, Pak. Sehingga sahamnya pasti naik kalau kita beli saham dari perusahaan ini. Oke? Nah, bisnis modelnya seperti ini. Saya nggak cerita banyak sekali. Nanti Bapak bisa pelajari. Kami ada fotokopi. Oh ini nanti bisa pelajari. Oke? Ini Pak. Nanti kita punya proyek DeFi. DeFi apa? Decentralized Finance. Keuangan. Ya. Ini ya. Produk utama DeFi, Relitum Finance. Ini Pak. Yang kemarin saya bilang. Saat ini mungkin bank masih ada. Tapi sekarang nambah karyawan boten dia. Enggak, ngurangi karyawan iyo. Betul ya? Tellernya nggak perlu sekarang. Sekarang buka rekening bisa pakai HP. Makanya saya bilang, hari ini tanggal 14 Agustus, 3 hari lagi kemerdekaan Indonesia, di Balai RW 6 Condong Catur, Pak Karno cerita Relitum, terbukti 5 tahun lagi. Ya seperti saya dapat omongan tadi, beli sepatu ora perlu nyang pasar. Terbukti, Pak. Online belinya. Seperti itu. Ini Pak, ini kita punya namanya USDR, stable coin. Ini mata uang digitalnya untuk transaksinya nanti ya. Nah, bakal jadi pesaing dari yang sudah ada. Ya, kenapa? Teknologi kita aman. Relitum Pay. Hari ini ada Shopee Pay, GoPay, apalagi PayPay itu. Link Pay, apa lagi Mas? Banyak. Kita juga punya nanti. Namanya Relitum Pay. Karena perusahaannya juga bikin itu nanti. Oke? Dan kita beli investasi sahamnya mereka. Naik apa naik nanti pasti? Naik, Pak. Oke? Kemudian Relitum DEX. DEX ini Pak. Adalah bursa kripto, bursa. Jadi nanti ada jual beli bursa seperti jual beli saham, tapi dalam bentuk kripto, ya. Dan kita punya juga terdesentralisasi jual beli, ada 500 pasang kripto dengan biaya yang hemat. Jadi orang jual beli di situ, transaksi di situ, hemat, murah. Kalau murah, pesaingnya nanti bisa kalah nggak? Kalah, Pak. Oke. Nah ini, lagi, Relitum Staking, ini seperti deposito. Bapak beli itu nanti deposito. Deposito dapat, ini nggak? Dapat apa penghasilan nggak? Dapat. Yang tadi saya bilang, tanggal 1, dapat. Tanggal 15, dapat. Ya. Relitum Swap, ya, ini pertukaran langsung, konversi antar aset kripto. Kemudian Relitum Pool, ini kombinasi harga beberapa aset kripto unggulan seperti unit link di asuransi. Ini saya cepet aja Pak, Relitum NFT. Siapa yang tahu NFT? Ngacung. Boleh Pak sampaikan apa itu NFT, Pak Wahid? NFT adalah sistem blockchain dalam bentuk gambar dan sebagainya secara internasional hanya satu yang dijual bebas di bursa cryptocurrency. Oke. Terima kasih Pak. Ya, hampir-hampir betul. Tapi masih kurang tepat Pak Wahid. Ada yang tahu NFT? Non-fungible token. Apa itu? Sertifikasi digital ya, atas kekayaan budaya dan seni. Sekarang baru pengrajin-pengrajin batik saya tanya, mereka disertifikasi enggak secara digital? Enggak. Akhirnya apa? Batiknya harus, itu kan kekayaan budaya intelektual, kaya seni, dijiplak sama orang. Kasihan enggak mereka? Harusnya dia dapat royalti. Nah itu diwadai sama ini, dibuat sertifikatnya sehingga apa? Orang tidak mudah jiplak. Kalau jiplak harus bayar. Ketahuan Pak nanti, begitu wah ini jebuk kondi ketahuan Pak. Dan itu bisa dituntut secara hukum. Makanya harus di sini ya kalau punya disertifikasi digital Pak.
punya seni budaya apa, ya kan? Ini, kita punya ini. Terus yang hebat Pak, ini solusi terpadu untuk produk pemasaran dan koleksi NFT, menguntungkan, ya. Melindungi hak cipta nih tadi Pak, yang saya bilang. Hak cipta itu kan menciptakan dia. Betul ya? Nah, seperti itu. Nah, ini ada NFT kaligrafi yang pinter bikin tulisan Arab, ya. Itu kan juga seni, Pak. Betul ya? Harus disertifikasi. Kalau nanti Bapak Ibu itu difoto, dijual di internet itu, ya kan? Dapat duit terus. Contoh, ada satu mahasiswa di Semarang namanya Ghazali, ya, dia kuliah di Undinus, Universitas Jian Nusantara. Tiap hari Pak foto, nun sewu, kalau wajahnya mungkin ya biasa saja lah. Tiap hari foto di depan kamera thread, foto terus di depan kamera thread. Selama 4 tahun dia foto, kemudian fotonya itu dijejer begitu selama 4 tahun. Terus di-upload di internet Pak. Itu Pak foto di sini, sing tuku wong sak peyoh, wong sak donya Pak. Sekarang jadi miliarder. Nah, contohnya seperti itu. Nanti foto, gambar, lukisan apa, Bapak kalau punya saudara ini disertifikasi supaya apa? Dicatat di internet, ya. Supaya apa? Nanti kalau ada orang niru, kita dapat royaltinya. Dan itu bisa dijual belikan, ya, seperti itu. Ini perusahaan luar biasa. Kemudian platform properti digital ya. Solusi terkini aset properti. Kita juga bergerak di bidang properti, tapi di digitalisasi, ya. Sahamnya itu digitalisasi. Nah, apalagi Bapak yang mana? Ini Relectum chat, tahu chat? Chatting. Bapak Ibu WA-an itu kan chatting, kok tak chatting yo, chatting nang lah. Kita punya Relectum chat yang hebat. Relectum chatnya ini tidak bisa disadap. WA bisa disadap? Bisa. Jadi kita punya saham di perusahaan ini, pasti kira-kira nanti orang banyak pakai nggak? Kalau sekarang pakainya WA, nanti pakai ini nggak kira-kira? Pakai ini, beralih ke sini, sama kayak tadi. Sekarang mungkin belum kejadian, tapi 5 tahun lagi. Lah dulu jenengan mungkin nggak pakai chatting, apa Bu? SMS. Nah, sekarang ada SMS, tapi jarang dipakai, betul ya? Nanti WhatsApp lama-lama hilang juga mungkin. Kalah sama Relectum chat. Kenapa? Nggak bisa disadap. Karena teknologinya blockchain 5.0. Oke? Nah, terus ini ada banyak lagi, wallet, dompet. Bapak Ibu kalau nyimpen uang di HP ada namanya Dana, betul? OVO. Kita punya dompetnya juga yang seperti ini. Nih, namanya Relectum Wallet. Dan menariknya, bisa dijebol nggak itu? Tidak bisa, karena pakai teknologi blockchain. Kalau OVO masih bisa dicuri nggak? Bisa Pak, kenapa? Karena banyak hacker-hacker ahli komputer yang pinter juga nyolong duit. Tapi kalau udah pakai blockchain 5.0 tidak bisa. Karena kita teknologi terbaru, oke? Nah, Relectum Pro, Relectum Note, Relectum Bridge. Ya, ini nanti bisa dipelajari Pak ya. Ini inkubator startup bakal unicorn berbasis blockchain 5.0. Ya. Nah, ini perbedaannya dibandingkan blockchain sebelumnya. Blockchain itu apa Pak? Kan blockchain itu software gampangnya gitu Bu. Ya, apa ya? Teknologi yang kaitannya dengan komputer yang orang nggak bisa apa untuk bobol, untuk ngerusak itu. Ya, seperti itu. Nah, dibandingkan generasi sebelumnya, karena ada generasi 1, 2, 3, 4. Pertama generasi Bitcoin, Ethereum, Binance, ya, Solana. Ini 4 generasi sebelumnya. Ini masih bisa dijebol Pak. Tapi akhirnya orang-orang pintar tadi bikin namanya blockchain 5.0 Relectum. Ini nggak bisa dijebol. Dan adu kecepatannya, transaksinya kita menang. Jadi transaksi itu gini Pak, misalkan aplikasi Tokopedia aja lah. Dalam 1 detik yang sama, mungkin nggak pembeli di sini ada, pembeli di sana ada? Mungkin kan? Dalam detik yang sama, jret, kok bisa dilayani kabeh? Dan menariknya, Relectum ini 1 detik 1 juta transaksi. Sudah dites. 1 detik itu kan cepet banget gitu toh. Bisa 1 juta transaksi Pak. Kita investasi saham di perusahaan yang sehebat ini. Kira-kira naik nggak nanti sahamnya? Naik Pak. Ya, itu. Oke, ya ini sama ya. Nah ini saya putar sedikit, tapi sebenarnya di awal tadi juga sudah diputar. Dan yang menarik, jujur dan transparan, itu loh Pak, hebatnya. Ini expo-nya ya. Jadi di luar negeri kita udah diakui ya, luar biasa Pak. Di dunia bukan hanya di luar negeri ya. Expo nih.
Ini orang-orang pinter, Pak, orang-orang hebat. Setiap tahun meeting internasional tentang teknologi. Dan kita, Relectum Pro ini, menjadi salah satu peserta dan pembicaranya. Ini di Dubai ya. Nah, kurang lebih cerita hampir sama dengan saya cerita ini, ya kan? Oke, nanti bisa ini saya potong aja videonya. Dan ini Pak, yang tadi saya bilang kecepatannya nih, speed, ya. Kemudian keamanannya, ya. Nih, kalau yang lama itu lambat, ya, low speed kan lambat, ya. Kemudian stabilitasnya, biayanya tinggi, bisa dihacker, ya, seperti itu. Nah, kalau ini solusinya adalah blockchain 5.0. Ya, ini. Nah, terus Pak Karno, yang tadi Pak Karno sampaikan, kalau kita punya saham Relectum ini gambarannya, Bapak Ibu, digital itu bisa dilihat nggak? Nggak bisa dilihat ya, betul ya? Nah, saya tanya, ini jawaban yang benar nanti boleh, tak kasih hadiah. Tolong sebutkan 3 contoh produk digital. Oke, Mas, maju Mas. Cepet Pak responnya, luar biasa. Nah, semoga terserah produk digital. Bitcoin. Oke, bukan kripto Pak. Yang saya biar ibu-ibu tahu, biar di sini tahu, jangan ada ke sana. Contoh produk digital apa? Kalau Bitcoin Bu nggak ngerti nanti. Nggak ada wujudnya tapi ada nilainya. Apa Mas? Selain koin. Iya. Token. Token apa? Listrik. Token listrik ada wujudnya Bu? Nggak ada. Tapi ada nilainya nggak? Ya. Betul. Terus apa lagi? Kuota data. Kuota data, paketan maksudnya. Betul ya? Jenengan ke counter beli, itu ada wujudnya nggak? Paketan data wujudnya kayak apa toh? Ireng, apa bentuknya enggak ada kan? Betul? Apalagi Mas? Shopee Pay, Mas. Apa itu? Sistem pembayaran. Sistem pembayaran apa? Nah, itu contoh produk digital. Yang lain apa contohnya? Pulsa. Betul ya? Nggak ada wujudnya tapi ada. Mas Paringasmo sinten Mas? Paryono, nih tak kasih hadiah Mas. Matur nuwun. Ya, lumayan. Ya, terima kasih. Oke. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nggak ada wujudnya, tapi ada nilainya. Goib mboten. Namanya hari ini kita kursus goib nggih Pak RW. Ya, itu Pak. Ya, seperti itu. Jadi, blockchain itu apa? Blockchain ini Pak, ibaratkan Bapak Ibu, Pak Karno kalau investasi artinya gimana? Ini Pak. Gambarannya, bayangkan Bapak Ibu menjadi pemilik jalan tol, ya. Bapak Ibu menjadi pemilik saham jalan tol yang dilalui jutaan mobil setiap hari. Bayar nggak mobilnya masuk jalan tol? Setiap hari lo lewat tuh bayar. Lah Bapak Ibu punya saham perusahaan itu, bayaran nggak Bapak Ibu? Bayaran. Jadi bentuknya bayaran Bapak Ibu? Bayaran. Saya ngomong gini bayaran nggak Bapak Ibu? Bayaran. Seperti itu Bapak ya. Saya bayar sama Bapak Ibu? Goib ya kan. Karena saya punya tim di sana ya seperti itu. Ya, berkembang terus ya seperti itu. Jadi bayangkan ini dilewati mobil ya yang setiap hari ya. Setiap hari lewat nih. Jadi blockchain 5.0 adalah jalan tol. Miliaran data, miliaran informasi, transaksi dan aset digital yang bernilai tinggi. Paham nggih? Jadi ini suatu teknologi yang dimanfaatkan untuk banyak bidang kehidupan, ya, transaksinya aman, cepat, ya kan, jujur, tidak ada yang dihapusi, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya sekarang, contoh pemanfaatan blockchain itu untuk apa? Di sini ada kejadian nggak? Satu objek tanah bisa punya 2 sertifikat. Ada ya? Nah, sertifikatnya asli nggak Bapak Ibu? Yang pertama, asli. Yang kedua asli nggak? Asli juga, tapi nanti nggak akan ada lagi kayak gitu. Kalau pakai teknologi blockchain, ya, kenapa? Karena sudah di sertifikat secara digital, nggak bisa dihapusi. Ijazah nanti yang berlaku, bukan ijazah kertas, ijazah digital yang berlaku, pakai teknologi blockchain. Makanya kemarin ada salah satu partai usul pemilu Indonesia nggak blockchain naik, ben apa? Ben jujur, nggak ada yang ngapusi. Ya, tapi ini masih terus di dalami sama pemerintah. Mudah-mudahan nanti ke depan arahnya ke sana. Oke? Nah,
Jadi tiap hari kita dapat Bapak Ibu. Terus manfaatnya apa? Kalau kita sahamnya namanya ini Bapak Ibu ya, kriptonya, sahamnya Relectum itu GTN. Genesis Token. Relectum sendiri ini bahasa Rusia yang artinya adalah warisan. Jadi kalau kita beli saham perusahaan ini, sahamnya namanya GTN, ya. Relectum ini perusahaannya, kita memberikan warisan untuk putra-putri kita, untuk keluarga kita. Ya. GTN sendiri artinya penciptaan Bapak Ibu. Keren ya? Ya, seperti itu. Artinya aja filosofinya udah seperti itu, oke? Nah, manfaatnya ini, modalnya kecil, hemat karena aset digital. Yang saya bilang tadi, kalau beli saham dari perusahaan apa yang tadi kira-kira harus butuh modal berapa banyak, Bapak? Ratusan juta mungkin ya. Tapi kalau ini transfer kemakmuran dalam kehidupan. Berapa Pak Karno? Ya, minimal beli sahamnya itu nanti saya bagikan ya, seperti itu. Nah, kemudian apa ini? Penghasilan pasif karena dapat royalti. Terus ini, Bapak Ibu, yang nomor 3. Tambahan dana pensiun. Siapa yang mau pensiun atau sudah pensiun sekarang? Nah, betul Pak. Nah, ini Pak, 5 tahun lagi kita semakin banyak GTN punya saham ini, ya kan semakin besar dana pensiun kita. Ya, kenapa? Harganya naik terus, ya seperti itu. Kemudian handing nilai. Kalau kita beli properti, ya, misalkan kita tanam di ini di bank, di deposito gitu ya. Nah ini melindungi nilai aset tunai kita yang di deposito bank. Deposito lama-lama turun nggak? Karena inflasi, ya. Nah, dan pensiun dari resiko menurunnya nilai uang, ya. Kemudian proteksi kerugian, maksudnya gini Pak, hari ini bisa jadi Bapak Ibu punya usaha, ya kan? Kita proteksi Pak, proteksi itu artinya apa? Kita amankan, ya kita lindungi dengan cara apa? Miliki saham ini. Kenapa? Sopo nyono Pak, ngerti-ngerti enek corona, betul? Tahu tuh corona 2 tahun, hilang Pak banget. Teman saya punya usaha pariwisata Pak, bisnya banyak, karena kok nih bisnis miliaran, tahu-tahu pariwisata ndak oleh berangkat. Bangkrut gak tuh? Bangkrut, sopirnya di PHK, kenanya mobilnya mangkrak, 2 tahun gak ada penghasilan. Nah, makanya sekarang kita punya usaha, lindungi 10% aja dari nilai itu, beli saham GTN. Suatu saat itu bangkrut kita masih punya, syukur-syukur gak bangkrut. Ya, ini masih tetap naik terus harganya. Ingat Pak Sandiaga Uno, beli murah, jual saat harga mahal. Ya. Kemudian ganti rugi. Nah, bisa jadi Bapak Ibu punya usaha dulu ambruk, bangkrut. Pertanyaan saya, punya akses nggak membalikan kerugian itu? Kalau jenengan nggak dicoroy Pak, wah rugi ratusan juta Pak, karena sawahku dipangan tikus. Ya, atau mungkin Bapak Ibu punya usaha kemarin Pak kena corona, ente-entean, atau Bapak Ibu tertipu oleh temannya ikut bisnis yang macam-macam itu, yang nggak genah itu, tahu-tahu scam, ya kan? Hati-hati Pak, di Telegram banyak tawaran bisnis dan itu hati-hati. Ya, scam Pak, dan itu bohong, banyak bohongnya. Apalagi tahu jenengan ada di grup itu. Nanti di situ di foto, bukti transfernya, ada bikin video. Ini alhamdulillah saya sudah dapat sekian juta. Hati-hati yang kayak gitu. Ya. Hoax itu, tahu-tahu hilang, nanti jenengan setor modal amblas. Nggak habis tahu. Ngaku. Ya, seperti itu. Sekarang saya mau tanya dulu, siapa di ruangan ini yang punya hutang? Nggak ada yang ngacung ya, ya oke. Saya balik pertanyaannya. Siapa yang pengen hutangnya lunas? Berarti yang nggak ngacung nggak punya hutang ya. Nah, alhamdulillah nggak punya hutang. Ambil ini Pak, ya. Alhamdulillah hutang saya lunas. Hutang saya dulu banyak Pak. Yang saya pernah buka usaha, rumah saya jaminkan ke bank, ya kan? Ya itu Pak, bablasan ini, ya. Nah, akhirnya gimana kembalikan itu? Alhamdulillah, lunas. Dari mana? Ini, Pak. Yang menarik, tanggal 29 bulan depan, September, ini listing di bursa, Pak. Artinya apa? Bapak Ibu, investasi sekarang, besok udah bisa dijual sahamnya ini. Bulan depan udah bisa dijual. Ya, seperti itu. Ya, menarik sekali. Kemudian ini Pak, ganti rugi ya. Kemudian handling properti, yang kalau punya rumah, punya itu, ya kan? Itu bisa lindungi dari sini. Kemarin, Bapak Ibu, saya belum lama, saya ada cerita tentang ini di Mojokerto. Ada seorang dokter spesialis anak. Dokter kan mesti orang pinter Bapak Ibu ya. Nah, beliau ambil peluang ini. Beliau juga pengusaha
cerdas sekali, bioanalisa, punya saham di beberapa perusahaan, punya properti, punya usaha macam-macam lah. Saya ceritakan ini ambil pelang. Dia bilang, Pak Katno, ini wis tak pelajari. Dan beliau salah satu orang yang mudah percaya gampang omongan itu enggak gampang percaya, Pak. Selalu selidiki gitu. Biasanya teman-teman, Pak saya beli sahamnya. Berapa Pak? Pertama beli 3,5 juta. Setelah itu saya datangi ke rumahnya, tambah lagi istrinya dibelikan. Kemarin Pak, saya tambah lagi 210 juta. Karena dia tahu ini bakal booming. Ya, itu dokter itu. Kenapa? Karena tahu Pak, diselidiki, wah ini ya saham ini pasti naik, ya seperti itu. 200 juta. Terus kemarin nanti boleh dicek dia, Pak tenan pogak, tak tunjukin nanti bukti transfernya. Ya, ada yang, terus kemarin Pak Winadi pensiunan PNS, beliau dulu penilik sekolah, ya kan? Baru transfer 100 juta, 105 juta. Ya. Karena dia tahu, dia rugi di bisnis macam-macam, udah rugi banyak. Pak, aku enggak bisa mengembalikan itu nanti. Saya dari sini akan bisa kembali kerugian saya itu. Ya, seperti itu. Dan saya pengen pensiun dengan tenang. Pak, karena 2 tahun lagi kaji plus saya, kata bilang. Amin, saya bilang gitu. Nah, gitu Pak. Ya, nih. Ini sahamnya dibuat 10 juta JTN, 10 miliar JTN, 50% dipegang oleh mereka Pak, yang punya teknologi ini. Siapa? Yang orang-orang pintar tadi, pihak perusahaan. 50% dijual untuk umum, transfer ke makmuran. Jadi jenengan juga boleh beli sahamnya. Ya. Ini Pak, JTN-nya. Ya, 50% boleh kita miliki juga. Oke? Nah, ini ya 50%, berarti 5 miliar. Ya, untuk investor. Makanya tadi saya bilang apa? Investasi. Jadi investor. Ya, bukan jadi pegawai, bukan jadi pengusaha. Kenapa? Gonjang-ganjing Pak nanti kita ya perubahan zaman seperti itu. Ini GTN-nya ya. Kita lihat nih kenaikannya. Ini Desember Pak sudah naik Pak. 15 Oktober 2021 naiknya berapa? Dalam tempo 24 jam naik 22,3%, betul ya? November naik lagi 55 dari 2355. Terus 250% naiknya itu loh Pak. Ya kan? Terus ini 8 Januari 2022 253, 256 naik terus Pak sahamnya. Dan ini naik terus, grafiknya naik terus. Ya. Dan setiap 10 juta saham terjual itu naik 1,2 harganya. Oke? Nah ini, lihat nih. Bulan apa Pak ini kenaikannya? Mei grafiknya. Oke? Kemudian Juni, 16 Juni, 736%. Pak, yang dengan pengusaha pasti paham. Kalau usaha kenaikan sampai 700%, itu bagus atau bagus sekali? Nah, bagus banget, betul Bu ya. Deposito berapa persen Bu? 3,5% Pak, 4%. Jangan punya uang adem, jangan taruh deposito. Belikan saham ini 2 tahun berkali-kali lipat. Oke? Nah, ini Relectum mainnetnya, ini sudah kemarin ulang tahun ya. Ini gambarannya ini yang sudah menggunakan teknologi itu aja ya. Sudah banyak sekali. Nah, ini saya bilang, tanggal 29 September ini tanda tangan antara pihak perusahaan dengan pihak bursa. Sudah di listing. Bapak Ibu, hari ini ngambil saham ini, bulan depan dijual boleh nggak Pak Karno? Boleh, monggo. Tapi kan naiknya masih sedikit. Ya, kalau tadi siapa? Sandiaga Ramita, simpan dulu 5 tahun lagi baru jual. Oke? Nah, ini 29 September. Sudah listing di bursa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah paket investasinya. Minta tolong dibagikan, Mas Pradipa, Pak Sumpeno minta tolong Pak dibagikan. Itu ada tabel-tabel investasinya, Bapak Ibu bisa pilih. Ya. Cepat aja. Ada lagi nggak? Oh ya. Monggo Pak, digeser aja. Nah, itu tabel itu sama dengan yang ada di depan. Oke. Ini sudah tinggal 5 menit terakhir cerita saya. Setelah ini selesai. Ya, jangan ada keperluan boleh pulang nanti. Kita mau ngobrol-ngobrol boleh. Sudah pegang semua? Oke ya. Saya bantu jelaskan cara bacanya. Jadi begini Pak. Jadi, sorry, saya lihat di sini ya. Contoh nih. Jadi kalau di situ ada 3,5 juta, 10,5, itu paket investasinya Pak. Ya. Bukan berarti, Pak kayak gitu harus ambil 3,5. Enggak begitu. Caranya gini bacanya. Saya tanya dulu di ruangan ini, siapa yang pengen 5 tahun lagi punya uang 2 miliar? Gak ada?
Boleh? Nah, 2 miliar. Terus 2 miliar tuh caranya gimana Pak Karno? Dilihat. Angka 2 miliar sebelah kanan kolomnya. Mana itu? Angka 2 miliar ini ya. Baris kedua, kolom kelima. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, paling kanan Pak, betul? Ini loh. Ini kan 2 miliar rekannya ya. Oke? Nah, berarti investasinya berapa? Ini Pak. 10,5 juta. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu punya uang 10,5 juta ada di bank, sama-sama nih kita adu, 5 tahun lagi dengan taruh di bank, jadi berapa? Kalau bunga deposito misalkan berapa Pak? 3% ya. Jadi berapa? Bisa dihitung tuh nanti. Ya. Nah, tapi nilainya turun. Hanya bisa mungkin senilai 5 juta. Ya kan? Tapi kalau di sini malah harganya 2 miliar. Betul? Nah, itu Pak misalkan, Pak itu hitung-hitungannya benar tuh Pak. Bapak Ibu sekalian, ini dihitung berdasarkan ilmu tokenomics. Jadi ada ilmunya dari harga kenaikan yang tadi Pak, per bulan itu, ya, jadilah angka ini Pak. Kalau setahun naiknya sekian, berarti kalau dalam sekian bulan naik sekian persen, berarti 5 tahun lagi jadi segini. Nah, anggaplah hitungan-hitungan ini salah. Misalkan 90% salah. Yang benar berarti 10% bener. Berarti berapa Pak uang jenengan tadi? 10,5 juta jadi berapa? 200 juta. Betul Pak. 5 tahun 10,5 juta jadi 200 juta. Ya, itu dianggap tadi hitungan ini salah 90%. Berarti yang benar cuma 10%. Jadi kalau 10,5 juta jadi 200 juta. Masih untung apa untung sekali? Untung sekali Pak. Padahal kalau benar 100% jadi 2 miliar Pak 10 juta. Tapi kalau 10 juta taruh di bank jadi berapa? Mung sidik. Nah, contoh misalkan lagi. Siapa yang pengen punya uang berapa nih? Siapa yang pengen uang berapa misalkan? Siapa yang pengen nyalek ada nggak di sini? Pengen apa nyalon bupati atau ini? Siapa yang pengen jadi calon? Butuh modal berapa? Lihat aja di situ. Ya, seperti itu. Contoh misalkan ya. Berapa nih? Pak 5 tahun lagi aku gak muluk-muluk Pak Karno. Saya pengen uang 700 juta aja. Berarti ambil paket yang mana? Bapak Ibu? 3,5 juta. 3,5 juta 5 tahun lagi jadi 700 juta. Anggap salah, ya kan? 90%. Kemungkinan jadi berapa? 70 juta Pak dari 3,5. Kalau kita punya uang sekarang, kalau saya gini Bu, jualan di sana itu, di Jawa Timur saya bilang ini. Pak Bu, 5 tahun lagi pengen mboten jenengan berangkat kaji. Plus. Mau Pak. Nah, kaji plus berapa harganya? 200 juta. Berarti 5 tahun lagi harus ada uang berapa? 200 juta. Cukup ambil yang berapa berarti? 3,5 boleh? Atau lebih 10,5 Pak. 10,5 bayarnya sekali istilahnya, betul ya? Enggak tiap bulan nyicil ke bank. Kan kok enak kan nyicil terus ya Bu ya? Nyicil tiap bulan. Belum nanti usianya, nanti berangkatnya masih 20 tahun lagi. Ya kan? 10,5 ya, simpan, belikan saham ini, GTN ini. Kemudian Bapak Ibu apa? Nanti 5 tahun berangkat kaji plus enggak? Berangkat. Karena itu salah 10% aja 200 juta kok Pak. Paham ya? Nah, ada lagi yang gini. Pengen motor nggak? Pengen. Motornya apa? Sekarang yang lagi motor lagi demo. NMAX misalkan ya. NMAX harga berapa? Berapa Mas? 32. NMAX kalau misalkan 32. Bisa nggak beli NMAX 3,5 juta? Bisa. Berarti 3,5 belikan ini. Ya. Nanti kalau 33 misalkan berapa tahun dia bisa ini? Coba lihat. 33 di berapa tahun? 33 jadi. Ini 2 tahun sudah dapat NMAX. Di mana? Kak yang 3,5. Ini kan 26 ya. 3 tahun tuh. Jadi 3,5 3 tahun bayar sekali tok jebret, ya kan belikan saham GTN, ya kan 3 tahun sudah dapat berapa tuh? 26 juta. Ya kan seperti itu. Oke? Nah, itu ada beberapa lembar Bapak Ibu. Ada lembar 1, lembar kedua, 4 ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita hanya simulasi. Saya siapkan hadiah. Bapak Ibu kira-kira sudah nulis itu, sudah melihat itu, kira-kira pengen ambil paket yang mana? Silakan ditulis.
di halaman 2 ini. Ya, kita simulasi aja. Pengen kira-kira ambil paket yang mana? Nah, yang bawa pulpen, ada yang bawa ini, boleh dipinjemi, ditulis saja. Nanti saya kasih hadiah, Bu. Nah, monggo silakan. Caranya gini. Pak Kano saya pengen yang 3,5 juta, ditulis paketnya 3,5 juta, namanya siapa? Terus username itu ditulis aja misalkan Barokah Ilahi atau misalkan Prio Sukses, misalkan Prio Kaya. Kalau kemarin dokter yang itu saya Raja Tojir bilang gitu. Ratu Tajir gitu ya, monggo silakan. Terus nomor HP-nya berapa, emailnya berapa, pengundang jenengan siapa? Ya, seperti itu. Ditulis aja, Bu. Monggo silakan, nanti saya kasih hadiah. Ada yang ini pulpen, butuh pulpen? Simulasi aja kita, oke? Nah, kira-kira jenengan di mana? Monggo yang butuh pulpen. Ada yang butuh pulpen? Ditulis saja, Pak. Oke? Nah, kira-kira aku kangen-kangen Pak Kano saya pengen yang 5 tahun lagi dapat berapa itu? 6 miliar misalkan. Berarti jenengan kira-kira butuhnya yang mana kan gitu. Oke, nah misalkan Pak, saya pengen nggak usah mulu-mulu lah Pak Katno, ya. Pengen sepeda motor harga berapa gitu kan? Gambarannya begitu ada, ya. Misalkan 5 tahun lagi pengen 700 juta, yang dengan cukup paket Grand Plus. Ya kalau teman saya tadi yang 105 juta, ya itu ya, dia deluxe plus Pak, baru transfer ya, 105 juta, ya. Itu 22 miliar. Ya. Nah, silakan. Ya sponsor itu yang ngundang jenengan ke sini. Yang ngundang siapa? Sponsor itu yang ngundang, Bu, maksudnya. Jadi gini Bapak Ibu, ini salah satu yang kita harus pahami, masyarakat kita seringkali nggak buka wadah, Pak. Rezeki itu tergantung wadah yang kita buka. Betul, setuju? Nah, kalau kita nggak pernah berpikir besar, wadahnya nggak kita gedekan, ya pasti dapatnya sedikit terus. Tapi kalau kita buka wadah kita, rezeki kita buka besar ya rezekinya besar. Pak Kano miliar nggak nutup, bukaan Pak wadahmu. Bukaan wadahmu, bukaan rezekimu, betul ya? Gitu ya. Nah, kalau kita udah buka nanti yang masuk juga besar. Ya, seperti itu. Nah. Oke, siapa yang mau perwakilan maju ke depan? Cukup berapa orang? Boleh, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 5 maju di depan ya, boleh? Yang tulisan GTN apa ini? Monggo, 1, saya hitung 10 yang maju ke depan, 1 maju di panggung Pak, boleh Pak? Ya, 1, 2, saya kasih hadiah Pak. Ya, saya nggak minta harus bayar sekarang Pak, bayar enggak ya, ini simulasi, saya kasih hadiah. Saya bagi hadiah dari tadi kan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maju ke panggung boleh Pak, ke panggung aja Pak, biar di foto nanti ada itunya. Karena ini di streaming Pak. Monggo silakan naik ke panggung. 6, 7. Nah, enggak apa-apa, saya kasih hadiah. 8, 9, 10. Masih ada lagi yang nyusul? Ada berapa ini? Monggo berjejer di depan. Ini saya matiin dulu. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Nah, masih ada yang mau maju? 7. Mana? Ya, cantik yang maju ngasih ini. Aku nanti salaman sih. Ini bawaan ini, terus nanti salaman sih. Enggak apa-apa. Yang nggak mau maju berarti nggak mau hadiah ya. Oke, siap. Nah, saya minta tolong dibacakan Pak. Ya namanya kan sesuai ini Pak, Mensewu. Ya, namanya siapa gitu kan ya. Pak, siapa nih Pak? Sugiarto. Saya tertarik paket Grand Plus, begitu ya. Nah, kemudian username-nya apa nih? Sugih duit. Amin, Allahumma amin. Oke, gitu Pak ya. Nanti dibacakan begitu, kalau sudah nanti saya kasih hadiah. Ada yang maju lagi Bunda? Diisi dulu. Paketnya yang ini Bun, yang ini, yang kiri belakang. Ya, Bunda diajak ke sana. Monggo, ditulis aja, diajari di sini. Oh, yang
Ya. Silakan ya Pak ya. Monggo mulai dari sebelah barat. Ini ke bawah gitu. Ya, dibaca. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama paket Grand Plus, nama Sugiarto, username Sugiarto. Tepuk tangan dulu Pak. Ya. Grand Plus berapa Pak? Boleh lihat? Grand Plus 3,5. 3,5 juta. Oke, ya. Geser Pak, mic-nya kasih ke ibunya. Nah, silakan Bu, dibaca dulu. Enggak apa-apa, monggo. Enggak apa-apa, ya kan? Ini buka wadah Pak ini. Ribut. Oh gitu, siapa RW? Ya, paketnya apa? Misalkan 3,5, oke. Ini namanya siapa? Monggo Bu, silakan. Dari mana? Oke. Oke. Terus username-nya saya Bu pakai kalau ini kan apa tadi Pak jenengan? Sugih duit. Nah, monggo terserah. Nama jenengan juga boleh. Oke, ya. Geser Bu. 3,5 juga Bu ya. Oke. Tepuk tangan dulu ya. Oke, terus. Paket pertama 3,5 Ya. juta. Oke. Nama Anindia Suti, username uang goib. Uang goib. Waduh, keren. Silakan Bu geser. Ya. 3,5 juta juga. Diformasi nomor pertama Ya. uang kaget. Oke. Judulnya uang username uang kaget ya. Iya. Paket berapa Bu? Paket pertama 3,5 juta. Oke, ya. Ada yang boleh lebih juga boleh ya, enggak apa-apa. tambahan Haji Plus. Wajib plus luar biasa. Oke. Siap Bu. Bismillah insyaallah. Monggo Pak. Ya, bismillah. Pak, mic-nya didekatkan Pak. Oke. Ya, monggo silakan. Paket 2. Paket 2. 10,5 juta. 10,5 juta. Luar biasa. Ya, paling asma Pak. Supoyo. Pak Supoyo. Untuk apa Pak? Untuk apa? Haji Plus. Haji Plus luar biasa. Oke, Pak Supoyo luar biasa. Nggih, luar biasa. 10,5. Monggo Pak, silakan. Nama Subianto. Subianto. Paket VIP 10,5 juta. VIP 10,5 juta. Username-nya Ian Kaya. Sinten? Ian Kaya. Ian Kaya. Wah, keren, luar biasa. Oke, silakan Pak. Oke, monggo. Nama saya Agus Priyanto. Agus Priyanto. Paket Grand Plus. Grand Plus. 3,5 juta. Username Guspri. Guspri. Oke, siap Manten Nuwun. Grand Plus. Silakan Bunda. Saya paket pertama. Oke. 3,5 juta. Iya. Nama Rapi Ningsih. Rapi Ningsih. Luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Nah, saya mau bagikan hadiahnya sekarang. Ya, sebentar. Ya. Ya. Ini Pak, hadiahnya ini ya. Apa Pak? PIN apa namanya? GTN. Genesis token. Betul, dari mana? Relectum. Lektum tadi artinya apa? Warisan. Oke, dengan saya kasih warisan Pak sekarang. Ya, monggo Pak, diterima salaman dulu Pak. Oke. Nah, ntar, gini Mas. Oke. Oke, silakan dipasang Pak ya. Oke, Ibu, monggo. Yuk, Mas, salaman dulu Bu. 1, 2, 3. Oke, dipasang ya Bu ya. Warisan Bu, inget-inget ya. Warisan PIN. Monggo Bunda, lihat fotonya Bun. Oke, dipakai Bunda ya. Ya, monggo Bun. Warisan. Warisan. Oke. Ya. Monggo Bapak. Terima kasih. Ya. Warisan. Warisan Pak ya. 10,5 Pak, luar biasa. Yang 27 itu katanya pertama 14 terus 27. Apa itu Pak? Duitnya gajinya tadi. Oh, siap. Siap. Oke, silakan Pak Yan. Ya, oke Pak. Amin. Nah, ada lagi yang itu? Yang itu, wah ini boleh. Ini yang punya roketnya Pak ya. Ya, roket Pak. Roket. Oke. Roket, silakan. 1, 2, 3. Oke. Siap. Gimana, Bu? Loh, sampun.
Sekarang sudah Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara sudah selesai. Mohon berkenan Bapak Ibu foto bersama nggih dengan kami nggih. Monggo. Berdiri di sana boleh, sebagian duduk di sini boleh. Oke? Nah, mungkin yang ibu-ibu pinarak di sini. Ya, boleh ya? Pak, kursinya boleh ditaruh sini, Pak. Minta tolong, Pak. Ini digeser dulu. Pak Sumeno minta tolong, Pak, dibantu, Pak. Ya, naik. Oh, naik semua boleh, yang berdiri di atas boleh. Nah, ini digeser dulu ininya. Ini buat kenang-kenangan Pak RW ya. Nah. Oke. Ini bisa digeser dulu. Ini digeser dulu, boleh nggak? Ini dimatiin, mana nih matinya? Boleh Pak, digeser dulu ya. Foto bersama, ini udah selesai foto bersama sini. Oke. Wow, gitu boleh. Ada yang mau duduk di sini nggak? Nggak ada. Ini minta tolong dulu sebentar. Sebentar ya. Sebentar Bun. Sebentar ya. Ini saya ambil dulu. Ini kelihatan mejanya. Sebentar. Ye. Geser dulu, Bu. Bentar, Bu, pelan-pelan, Bu. Ini. Sebentar. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Nanti saya kasih. Bentar. Ini yang mana? Bentar. Oke. Wah, ini pesertanya banyak, luar biasa. Kelihatan, Mas? Oke, Pak agak gini, apa? Ah, sip. Saya di mana ya enaknya ya? Saya di atas ya. Nah, oke, dengar. Gimana? Oh ya, bannernya belum kelihatan ya. Ini bannernya kok miring ini? Yes, start. Ini kelihatan, Mas? Kelihatan, Mas? Mas, kameraku tolong, Mas, yang itu juga ya. Ini saya letak di atas, Pak. Ini saya, Pak. Oke. Saya berdiri tengah boleh nggih? Dekat Pak RW nggih. Ini saya, Bu. Sip. Nah. Tangannya gini, Pak. Ini 5.